Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Rumpel Harelik, channel YouTube Bu Harmiatin. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Kita pahami konsepnya dengan memahami beberapa contoh dan alternatif penyelesaiannya ya. Contoh ke-1. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue sebanyak 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? 12 kue dibagi 6 tetangga ya. 12 dibagi 6 dapat diartikan mengurang 12 oleh 6 atau pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang-ulang sampai habis atau sampai tidak bersisa lagi atau sampai bersisa 0. Nah, dapat dituliskan begini. 12 kita kurang dengan 6, karena belum 0, kita ulang lagi pengurangannya dengan 6. Sehingga hasilnya ini sudah 0 ya. Sudah 0. Berapa kali 6 mengurang 12 tadi? Ini kali ke-1, 2. 2 kali baru habis. Dengan kata lain, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2 ya, bukan 0, sama dengan 2 karena 2 kali tadi 6-nya mengurang 12. Begitu ya. Jadi berapa masing-masing tetangga mendapat? Masing-masing mendapat 2 kue. Oke. Mendapat 2 kue. Nah, bentuk seperti ini 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 itu bilangan yang dibagi, 6 adalah bilangan pembagi, 2 adalah hasil bagi. Oke, sudah mengerti? Contoh kedua. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 di kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Peristiwa ini bisa kita ilustrasikan dengan garis bilangan berikut. Tupai mula-mula berdiri di 0, melompat ke kiri dan berada di titik 15 di kiri 0. Titik 15 di kiri 0 berarti titik berapa? Titik negatif 15. Nah, melompat ke kiri sampai ke titik negatif 15. Berapa kali lompatan? Kita hitung ya. Dari 0 pertamanya. Lompat pertama di titik berapa? Negatif 3, iya kan? 3 satuan karena sekali lompatan. Kedua, ke titik negatif 6. Terus melompat sampai ke titik negatif 15. Melompat terus. Nah, berapa kali lompatan sampai ke titik negatif 15? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lompatan. Jika kita misalkan banyaknya lompatan tupai tadi dengan N atau T, maka bisa dituliskan T saja ya, sama dengan berapa? 15 negatif ya, negatif 15 dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena dia melompatnya ke kiri tadi. Tadi untuk menghitung
Berapa kali tupai telah melompat, kita misalkan dengan T ya, banyaknya lompatannya kita misalkan dengan T sama dengan negatif 15 dibagi dengan 3. Hasilnya karena dia melompat ke kiri sebanyak 5 kali, maka hasilnya yaitu negatif 5. Kenapa negatif? Karena lompatannya ke arah kiri. Oke, atau bisa juga dituliskan hubungannya dengan perkalian ya, karena pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. T sama dengan negatif 15 dikali 1/3. Dan T sama dengan, maka hasilnya berapa? Negatif 5. Oke. Ada hubungan antara perkalian dan pembagian. Hubungannya bagaimana? Yaitu membagi sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembagi itu. Seperti tadi, bilangan pembaginya 3 ternyata sama saja dengan mengalihkan dengan kebalikan dari 3, yaitu sepertiga. Dan secara umum pada bilangan bulat berlaku A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B dengan B tidak sama dengan 0. B itu bilangan pembagi, tidak boleh 0, karena kalau 0 tidak didefinisikan hasilnya ya. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A dengan pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Ini ya secara umum. Ini berlaku ini. Nah, sekarang kita sudah mengenal 4 operasi pada bilangan bulat, yaitu operasi apa? Penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika menemui soal yang memuat keempat operasi atau beberapa operasi ini, kita bisa selesaikan sekarang. Tetapi kita harus perhatikan urutannya, urutan dari pengerjaannya. Langsung pada contoh saja urutannya. Kalau di SD sudah pernah ya, kalau ada tanda dalam kurung pasti itu kita kerjakan dulu atau kita pikirkan dahulu. Nah, sekarang ini contohnya tidak ada kurungnya. Contoh ke-1, 2 ditambah 3 kali 4. Mana urutannya yang harus dikerjakan? Ini di jumlah, ini kali atau operasi penjumlahan dan perkalian. Kalau ada seperti ini, perkalian lebih dahulu atau menang walaupun dia berada di belakang. Jadi ini hasilnya kita pikirkan dulu 3 kali 4 berapa hasilnya? 12. Nah, ini ditambah dengan 2. Sama dengan berapa? 2 tambah 12, 14. Oke. Contoh yang kedua. 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4. Nah, ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Ini kurang jumlah, kali tetap lebih dahulu atau menang dibanding operasi pengurangan dan penjumlahan. Jadi 3 dan 2 ini kita biarkan dulu. 3 kurang 2 ditambah, ini kita pikirkan berapa 5 kali 4? 20. Nah, sekarang ini operasinya pengurangan dan penjumlahan. Mereka sama, sejajar kedudukannya. Jadi harus dikerjakan sesuai urutannya. 3 dikurang 2 berapa? 1 ditambah 20. Berapa hasilnya? Yaitu 21. Oke. Yang ketiga 48 dibagi 2 kali 3. Ada operasi bagi dan kali. Karena bagi dan kali itu sama-sama kuat atau kedudukannya sama, maka kita kerjakan sesuai urutannya. Urutannya yaitu 48 kita bagi dengan 2 dulu. Hasilnya berapa? 24. 24 ya. Dikali dengan
3. Berapa 24 dikali 3? Pakai perkalian bersusun. Metode latih juga bisa. Kalau bersusun berarti 24 kali 3 kali 12, 1, 6, 72 ya. Hasilnya 72. Sekarang contoh yang keempat. Yang keempat, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 kali 4. Lengkap keempat operasi pada bilangan bulat ada semua. Sekarang kita lihat bagi dan kali dahulu, karena bagi dan kali lebih kuat dari jumlah dan kurang. Sekarang bagi di depan, kali di belakang sesuai urutan. Bagi kita hitung dahulu, 3 tetap. Berarti 3 kita tulis dulu, 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 yaitu 2. Dikurang 5 dikali 4, 20. Nah, sekarang jumlah dan kurang sesuai urutan juga. Sama-sama kuat toh? Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 dikurang 20. Sama dengan berapa? Yang mengurang lebih besar bilangannya, yaitu hasilnya negatif. Negatif berapa? 15. Oke. Masih banyak ya model soal yang memuat keempat operasi pada bilangan bulat tersebut. Dan model soalnya tentunya tidak semuanya seperti ini. Bisa nanti model soalnya dalam soal cerita. Nah, nanti kita akan bahas khusus tentang contoh-contoh dan penyelesaian soal mengenai operasi pada bilangan bulat ya. Kali ini cukup di sini dulu, dan Ibu ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, dadah.